Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari rahama'u bainahum. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Ikhwati fillah yang kami cintai, kembali kita bertemu di pembicaraan masalah pendidikan. Pendidikan adalah salah satu sarana yang sangat penting untuk mempersiapkan generasi kita di masa yang akan datang. Generasi unggul adalah generasi yang telah mendapatkan sebuah nilai pendidikan yang sangat maksimal, karena pendidikan memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan generasi di masa yang akan datang. Rasulullah juga sangat perhatian dengan generasinya, sehingga bagaimanapun generasi Rasulullah adalah generasi yang terbaik, karena Rasulullah mencurahkan seluruh perhatiannya kepada sahabat, sehingga begitu Rasulullah meninggal dan kembali kepada Allah, generasi Rasulullah yang ditinggalkan ini sudah generasi yang siap untuk menjalankan estafet dakwah Rasul Muhammad SAW, karena pendidikan yang sangat luar biasa. Kita juga begitu, sebagai umat Rasulullah SAW juga harus mewarisi nilai pendidikan yang sangat berarti dan berharga dalam kehidupan umat Islam terutama. Maka Rasulullah SAW selalu mengingatkan kepada kita bagaimana kita ini mampu menyiapkan generasi yang siap untuk menghadapi masa depannya dan masa kehidupannya. Maka Rasulullah SAW mengingatkan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Jadi di saat kita ingin menghantarkan anak kita menjadi seorang generasi yang luar biasa, itu landasan yang paling penting adalah bagaimana anak kita yang kita hantarkan menjadi generasi yang sangat luar biasa itu generasi yang memang landasan hidupnya selalu diberi landasan-landasan yang terbaik. Maka fitrah ini sangat penting. Fitrah yang ada pada diri anak kita ini sangat penting. Karena fitrah mananya berarti di situ adalah iman dan Islam. Maka di saat kita ingin mengorbitkan anak kita ingin menjadi apa saja, monggo Bapak Ibu, mau kita orbitkan menjadi seorang ahli di bidang apa, bidang kedokteran, tapi fitrah anak kita tumbuh dan berkembang, iman anak kita tumbuh dan berkembang, sehingga ilmu kedokteran yang dituntut oleh anak kita dan kita siapkan itu ilmu kedokteran yang tumbuh di atas landasan iman dan Islam. Ini tidak bisa kita kemudian mengingkari, karena kita sebagai seorang muslim. Kalau kita akan menyiapkan generasi kita menjadi anak yang ahli di bidang-bidang tertentu, itu kita harus mencari sekolah yang bisa menumbuh dan kembangkan fitrah anak kita, sehingga anak kita ini di saat selesai menjadi ahli di bidang tertentu, apakah ahli teknik, ahli elektronik, ahli informatika, ahli bidang
masalah-masalah ekonomi, fisika, kimia, menjadi seorang ahli di bidang militer, di bidang strategi dan sebagainya, itu landasannya harus landasan iman dan Islam. Kalau tidak, generasi kita akan hancur juga. Kalau tidak, generasi kita akan hancur. Bapak Ibu, kita kembali kepada sejarah bahwa Andalusia itu pernah dikuasai oleh umat Islam selama 800 tahun. Berarti 8 abad Andalusia itu telah dipimpin dan kemudian dikuasai dalam segala bidangnya oleh umat Islam dan khilafah. Tetapi di saat umat Islam sudah mulai lupa dengan landasan-landasan awalnya, landasan imannya, landasan fitrahnya dalam segala pendidikan dan dalam segala perjuangannya, mereka kemudian sudah mulai meninggalkan sedikit demi sedikit dan kemudian lebih perhatian kepada nilai-nilai dunia, lebih memiliki keperhatian terhadap nilai-nilai yang tidak menyentuh kepada nilai iman, bahkan nilai iman diabaikan. Maka di saat kondisi-kondisi titik iman ini sudah mulai melemah, maka mereka orang-orang kafir yang dimotori oleh bangsa Tatar dan kemudian difasilitasi oleh orang-orang Syiah itu bisa masuk, bisa menghabisi umat Islam yang ada di Andalusia. Habis, hanya 2 pilihan, dia murtad atau dia keluar dari Andalusia. Kalau dia masih tetap di situ dan tidak mau murtad, tidak mau keluar, maka dia akan dibunuh dan digantung. Karena mereka memang begitu menguasai, harus bersih dari umat Islam. Andalusia harus bersih dari umat Islam. Itu terjadi di mana-mana. Di saat kondisi umat Islam ini lemah iman, maka yang terjadi adalah kehinaan, yang terjadi adalah penghinaan, yang terjadi adalah nilai-nilai umat Islam sangat dihinakan. Ikhwatifillah yarhamukumullah, untuk itu kami selalu menekankan kepada seluruh umat Islam ini bahwa kita harus menyiapkan generasi kita menjadi generasi yang unggul di bidang sainsnya dan generasi yang unggul di bidang agamanya. Dia sains unggul tapi imannya juga unggul. Dia mampu bersaing tetapi persaingan yang dia bawa ini adalah landasan-landasannya iman. Dia pandai di bidang desain ekonomi tetapi dia juga harus pandai melandasi desain ekonominya itu kepada nilai-nilai iman dan fitrah. Ini jadi kalau kemudian kita menyiapkan generasi tanpa diimbangi dengan pendidikan keselarasan nilai fitrah kita ini, maka kita akan hancur, kita akan rusak, dan generasi kita akan tidak bisa bertahan untuk mempertahankan keunggulan. Contoh banyak sekali. Palestina ini dikuasai oleh Yahudi. Itu di saat umat Islam di Palestina sudah mulai berpoya-poya, sudah mulai hubud dunia, dan kemudian mereka sudah tidak peduli lagi dengan nilai iman. Mereka masuk dan kemudian melaksanakan tugas misinya menghabisi umat Islam dari Palestina, bahkan rumah-rumah umat Islam yang di Palestina dirusak mereka. Ini memang sebuah kejahatan. Maka Allah kemudian mengingatkan walan tarda anka yahud walan nasara tapi ini sebuah nilai pendidikan. Jadi mereka itu memang sudah dididik, mereka tidak akan rela terhadap umat Islam apapun alasannya, dimanapun dia berada. Kalau sudah mereka berkuasa, mereka tidak akan rela dengan umat Islam. Dan itu terjadi di seluruh penjuru dunia. Maka kita harus mempersiapkan generasi kita yang kokoh dan kokoh ini menjadi generasi yang memang kuat, unggul, kuat di bidang sainsnya, kuat di bidang ekonominya, tetapi juga kuat dan tegak di atas nilai iman yang kuat. Ini
Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengambil iktibar yang sangat hebat dari ayat itu, bahwa selamanya apapun alasannya umat Yahudi dan Nasrani tidak akan rela dengan umat Islam di saat umat Islam ini unggul di bidang segala sesuatunya yang dilandasi dengan nilai iman. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.